Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan tentang hewan aves dan mamalia yang beranggotakan saya sendiri Yantin Ekawati NIM 16, teman saya Lutfita Aisyatullah Lafiroh NIM 19, Atina Mumtaza NIM 24, Sulistiana Sari NIM 27, Setiorini Wahyunirum NIM 29, Meilina Wati Putri NIM 33, dan Elok Faikoh NIM 35. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hewan aves. Nah, ciri umum hewan aves. Yang pertama itu ada paruhnya, tidak ada giginya. Yang kedua, hidup dari Arktik, Antartika. Yang ketiga, gagal beradaptasi hidup di dalam air dan di dalam tanah. Yang keempat, endotermik, yang berarti kan berdarah panas. Yang kelima, homoiotermik, maka suhu tubuh konstan. Selanjutnya, berbagai bentuk paruh burung dan jenis makanannya. Nah, di sini ada burung ala-alap, pemakan mangsa. Yang kedua ada walet, pemakan serangga dalam keadaan terbang. Ada burung beo, pemakan buah, serangga, dan ulat. Ada burung bangau, pemakan ikan. Terus ada burung binglis, pemakan butir-butiran. Ada burung cici, pemakan serangga. Ada burung bluewok, pemakan ikan dan binatang kecil yang hidup dalam lumpur. Ada itik, pemakan tumbuh-tumbuhan dan binatang kecil di air. Ada rangkong, pemakan buah. Ada burung pauk, pemakan keong. Ada pelatuk, pemakan serangga kayu. Dan ada burung puyuh, pemakan butir-butiran dan ulat. Selanjutnya, bentuk kaki burung sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, kaki untuk berjalan. Ada kaki ayam hutan. Nah, ini kode A1 itu ayam hutan. Yang kedua ada kode A2 burung berkicau, kode A3 burung kasuari, dan keempat itu burung unta. Nah, itu bentuk kaki burung yang untuk berjalan. Yang kedua, kaki untuk berenang. Ada B1 itu angsa, ada B2 itu angsa laut, ada B3 genus Podicipedidae, ada B4 genus Rallidae. Nah, selanjutnya ketiga, kaki untuk hinggap, yaitu ada burung bangau. Ya, ini kodenya C. Ada yang keempat itu kaki pemanjat, yang ada burung pelatuk besi yang berkode D1. Terus D2 ini burung walet. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada kaki pencengkeram, ada burung garuda. Oke. Nah, ini ya. Ini kaki burung garuda. Terus E2 ini ada burung elang. E3 ini ada burung hantu. Terus yang keenam itu ada kaki untuk berjalan di atas tumbuhan terapung. Contohnya tumbuhan teratai. Ada burung cecana. Nah, ini. Unik ya. Terus yang terakhir ada kaki salju, yaitu contohnya ayam salju Lagopus. Nah, ini contoh kakinya. Selanjutnya topografi burung. Nah, ini kita bisa lihat sendiri, ada gambarnya dan juga di sini di sampingnya ada keterangannya. Nah, yang dahi yang mana, yang atas kepala yang mana, yang alis mata yang mana,
kita sudah ada nomor-nomornya dan juga ada keterangannya. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Terus ada struktur bulu pada burung. Nah, yang pertama itu ada plumulae. Nah, yang A1 dan A2. Nah, A1-nya ini ya kayak gini. Bulunya itu kayak gini. Terus yang A2 juga pun kayak gini. Hampir sama kayaknya. Terus yang kedua ada plumae B1, B2 dan B3. MP1. Nah, kayak gini bulunya. Nah, oke. Terus B2. Nah, kayak gini. Ini kayak bulu ayam. Yang B3-nya, nah ini. Oh, oh, yang mana ya? Ini. Terus ada Phyloplumae yang C. C ini ya. Berapa? C kayak gini. Terus ada Bristol, oh, D kayak gini punya. Selanjutnya klasifikasi subkelas. Yang pertama ada subkelas Archaeornithes. Oke. Yaitu satu ordo. Nah, kayak gini. Terus subkelas Neonites 31 ordo. Burung modern. Gini. Oke. Dan untuk materi penjelasan tentang Aves selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vita. Oke, selanjutnya saya Lutfita Isyatul Wafiroh akan melanjutkan pembahasan mengenai Aves ini. Yang pertama adalah sistem rangka pada Aves yang berfungsi sebagai melindungi organ dalam, menggerakkan sayap, dan sebagai tempat melekatnya otot untuk terbang. Tulang atau struktur rangka dari Aves ini beradaptasi untuk terbang, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah burung memiliki paruh yang lebih ringan dibandingkan rahang dan gigi hewan mamalia. Dan selanjutnya burung memiliki tulang dada yang pipih dan luas untuk pelekatan otot terbang yang luas. Dan yang ketiga tulang-tulang burung berongga dan ringan. Dan yang keempat, sayap burung memiliki susunan tulang yang lebih sedikit dibandingkan dengan tulang tangan manusia. Dan yang terakhir adalah tulang belakang bergabung memberi bentuk rangka yang padat terutama ketika mengepakkan sayap. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa tulang yang dimiliki oleh Aves ini memiliki rongga. Inilah alasan kenapa burung dapat terbang. Tubuh seekor burung ditutupi oleh bulu. Nah, bulu-bulu sayap ini akan membuka dan menutup saat burung mengepakkan sayapnya. Bulu pada bagian ujung sayap terangkat ketika kecepatan berkurang. Udara melewati bagian atas bulu-bulu ini dan burung kembali memperoleh gaya angkat sehingga burung tidak akan terjatuh. Dan selanjutnya adalah sistem otot pada Aves. Sistem otot Aves yakni otot aksial dan hipobrankial yang mereduksi karena beberapa vertebrata mengalami fungsi yang merupakan salah satu penyesuaian untuk terbang. Adanya persatuan yang kokoh antara vertebrata thoracalis dan lumbalis menyebabkan otot aksial kurang berfungsi, kecuali leher, yang berkembang baik, otot pectoralis, yang berfungsi penting pada saat terbang. Otot apendikular terbagi menjadi dua, yakni bagian depan dan bagian belakang. Pada bagian depan beradaptasi untuk terbang, sedangkan yang bagian belakang beradaptasi untuk berjalan atau berenang sesuai dengan fungsi. Jenis-jenis otot pada Aves. Yang pertama adalah pectoralis major yang berada di depan dada. Kerjanya mereduksi bahu, menarik lengan melewati depan dada, rotasi internal bahu. Dan selanjutnya adalah latissimus dorsi yang posisinya itu di menyilang punggung dari regio lumbal ke bahu. Kerjanya mengadduksi bahu.
menarik lengan ke belakang dan ke bawah seperti menarik lonceng dan mendayung, dan merotasi internal bahu. Dan yang selanjutnya adalah 100 anterior, posisinya di atas sisi torak dan di bawah skapul pada punggung. Kerjanya menarik skapula ke depan, antagonis terhadap trapesius. Dan selanjutnya adalah sistem transport dan jantung. Jantung yang dimiliki oleh Aves ini terdiri dari 4 ruang, yakni serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada Aves. Makanan mulanya itu berasal dari rongga mulut yang nantinya makanan tersebut akan bercampur dengan saliva atau ludah. Makanan tersebut kemudian disalurkan menuju ke tenggorok guna untuk disimpan sementara dan selanjutnya akan disalurkan ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, makanan akan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Dan dari lambung ini, makanan tersebut akan menuju ke empedal, yang nantinya makanan tersebut akan dilumat menjadi partikel yang lebih kecil. Setelah menjadi partikel yang lebih kecil, makanan ini menuju ke usus halus untuk mengalami proses penyerapan makanan. Pastinya dalam proses penyerapan makanan akan menghasilkan sisa makanan. Nah, sisa makanan ini berada di usus besar yang nantinya akan didorong ke dalam rektum dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui keluarga. Dan selanjutnya adalah sistem respirasi. Sistem respirasi pada Aves yakni adalah bagi berikut. Yang pertama adalah udara masuk dari rongga hidung menuju ke trakea, lalu ke bronkus primer, kemudian ke mesobronkus dan menuju bronkus sekunder baru ke kantung udara. Jika akan digunakan, maka udara yang ada di kantung udara akan dikeluarkan kembali melalui bronkus sekunder dan parabronki ke paru-paru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Atina Mumtazah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mumtazah, NIM 24. Di sini saya akan menerangkan mengenai klasifikasi Aves. Jadi pada Aves itu dibagi menjadi 2 subkelas. Yang pertama itu ada Archaeornithes, di mana merupakan burung purba dan saat ini itu telah punah. Pada paruhnya itu biasanya terdapat gigi-gigi, terus ekornya itu masih bertulang, serta sayapnya itu masih bercakar. Nah, pada Archaeornithes ini dapat kita simpulkan bahwa pada kelompok Archaeornithes ini, avesnya itu atau burungnya itu memiliki gigi pada paruhnya itu terdapat gigi serta ini tuh sudah punah pada kelompok subkelas Archaeornithes ini. Nah, yang kedua itu ada Neornithes, di mana Neornithes ini merupakan kelompok burung sejati. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Neornithes ini itu merupakan kelompok burung modern yang sering kita temukan saat ini. Nah, kelompok ini terdiri atas berbagai ordo. Jadi perbedaan antara subkelas Archaeornithes dengan Neornithes, kalau Archaeornithes itu burung yang sudah punah ya pada zaman purba dahulu. Kalau yang Neornithes itu burung yang modern yang sekarang kita temui saat ini. Nah, lebih jelasnya nanti kita lihat setelah ini, nanti ada contoh-contoh burung dari subkelas Archaeornithes sama subkelas Neornithes. Nah, pada Aves ini itu paling sukses ya, memiliki keanekaragaman yang melimpah. Jadi Aves ini itu memiliki 28 ordo, sekitar 116 famili dan 8.800 spesies, sekitar segitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari subkelas Archaeornithes. Sudah jelas yaitu
pada paruhnya itu ada gigi-gigi, terdapat gigi-gigi, terus yang bagian sayapnya itu kayak berduri gitu. Ini kayak burung yang sekitar pada zaman purba, jadi pada masa sekarang itu sudah jarang sekali lah, sudah punah mungkin. Sudah tidak ada burung yang seperti subkelas Archaeornithes seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada contoh subkelas dari Neornithes atau burung modern yang sering kita temui pada masa sekarang ya. Ini contohnya ada burung burung kondor, ada burung pelikan, itu contoh subkelas dari Neornithes. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan beberapa ordo Neornithes. Yang pertama ada ordo Struthioniformes, yang kedua ada ordo Casuariformes, ketiga ada ordo Apterigiformes, keempat ada ordo Falconiformes, dan yang kelima ada ordo Pelecaniformes. Yang pertama yaitu ada ordo Struthioniformes. Apa sih ordo ini? Bagaimana sih ordo ini? Terus contohnya itu apa avesnya? Nah, ordo Struthioniformes ini merupakan Strutiocamelus atau contohnya itu burung onta dan omnivora. Jadi pada contoh ordo Struthioniformes ini itu contohnya itu burung onta. Jadi burung onta itu tergolong pemakan hewan dan tumbuhan tinggi. Jadi pada ordo Struthioniformes ini itu hewannya atau avesnya itu tuh tergolong omnivora atau pemakan segalanya, yaitu pemakan hewan dan tumbuhan tinggi. Dapat mencapai 2,5 meter, merupakan pelari ulung dan tidak dapat terbang. Nah, ini bisa dilihat ya, contohnya pada ordo Struthioniformes itu ada burung unta. Selanjutnya itu ada ordo Casuariformes, di mana contoh dari ordo Casuariformes ini adalah Dromiceus sp, yaitu burung kasuari. Nah, burung kasuari ini biasanya kita banyak temui di Australia dan di Papua. Burung ini atau burung kasuari ini itu tidak dapat terbang, sayapnya kecil, kepala dan lehernya itu tidak berbulu, tetapi badannya itu penuh dengan bulu ya. Tingginya itu mencapai 1,7 meter. Nah, ini contohnya burung kasuari. Jujur saya juga belum pernah belum pernah mengamati secara langsung 4 mata ya sama kasuari. Cuma saya pernah mengamati burung kasuari ini tuh di kebun binatang. Dulu waktu terakhir itu kapan? SD ya, mungkin di kebun binatang. Itu melihat kasuari seperti ini ya, tapi belum pernah lah kita mengamati secara langsung di tempat atau di Papua, di Australia kita belum pernah. Jadi kepalanya itu kecil sama lehernya itu tidak berbulu, tetapi badannya itu dipenuhi dengan bulu. Dan burung ini tuh tinggi sekali ya, mencapai 1,7 meter. Selanjutnya itu ada ordo Apterigiformes, di mana ordo ini merupakan hewan sejenis burung kiwi. Nah, jadi hewan ini tuh paruhnya itu panjang, terus lubang hidungnya itu di ujung paruh. Jadi biasanya kalau hewan itu kan lubang hidungnya hampir kayak kita ya, di nggak terlalu di ujung. Nah, untuk kiwi ini itu paruhnya itu panjang, kayak burung apa ya itu, kayak burung pipit. Burung apa itu yang paruhnya panjang itu? Pokoknya kayak jarum, paruhnya itu panjang, terus lubang hidungnya itu di ujung paruh. Sayapnya itu mereduksi, bulu-bulunya itu seperti rambut, jadi dia tuh bulunya itu seperti rambut, lembut, tapi paruhnya itu panjang banget, runcing gitu loh, jadi bentuknya itu hampir kayak landak kalau dilihat, tapi tuh dia tuh bulunya itu kayak rambut lembut. Contohnya itu tadi kiwi atau biasa disebut dengan Apteryx sp. Nah, ini bisa dilihat contohnya kiwi seperti itu, seperti yang ada di penjelasan tersebut. Paruhnya sangat panjang ya, bulunya itu tadi rambut-rambut, dan
lubang hidungnya itu terdapat pada ujung paruhnya. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada Ordo Palicaniformes, di mana ordo ini merupakan hewan sejenis burung pelikan. Jadi seperti yang saya terangkan di atas, di depan tadi, pada subkelas Neortiformes, pada Ordo Palicaniformes ini tuh merupakan sejenis burung pelikan ya. Burung pelikan itu sering kita temui ya, biasanya di Google, di kebun binatang atau di laut. Tapi di kebun binatang itu jarang ya, mungkin tidak semuanya. Soalnya burung pelikan ini biasanya di laut. Jadi kalau kita sering temui itu di laut atau di Google, bisa kita searching burung pelikan. Jadi pada Ordo Pelecaniformes ini sejenis burung pelikan, burung ganet. Jadi pada Ordo Pelecaniformes ini paruhnya itu besar, keempat jari dalam satu membran kulit. Lubang hidungnya itu vestigial, hidupnya di laut tropis. Contohnya itu Pelecanus occidentalis atau pelikan putih, terus ada Morus bassana atau biasa kita kenal dengan burung camar. Ini biasa hidup di laut ya. Dia makannya biasanya makan ikan. Burung pelikan. Oke, selanjutnya ada Ordo Falconiformes, di mana Falconiformes atau ordo ini itu merupakan burung karnivor. Dia pemakan daging. Paruhnya itu kuat sekali dengan kait di ujungnya. Jadi kaki dengan kuku-kuku tajam untuk menerkam mangsanya. Sayapnya itu sangat kuat dan juga dia itu mampu terbang dengan cepat dan melakukan manuver. Jadi pada Ordo Falconiformes itu meliputi ada elang, burung elang ya, ada burung garuda, burung pemakan bangkai. Contohnya itu ada Cathartes aura atau kepala merah. Terus ada Gymnogyps sp, burung kondor, ada Falcon sp, elang, Buteo borealis, ekor merah. Nah, di sini pada Ordo Falconiformes itu saya ambil contohnya yaitu burung kondor. Seperti ini ya. Kepalanya itu enggak ada bulunya. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Paruhnya itu sangat kuat ya. Bisa dilihat itu paruhnya sangat tebal, sangat kuat dalam menerkam mangsanya ya. Nah, selanjutnya peranan burung bagi manusia sendiri. Yang pertama itu, burung itu merupakan atau berperan dalam proses penyerbukan beberapa jenis tumbuhan. Jadi burung itu sangat membantu dalam proses penyerbukan berbagai jenis tumbuhan atau beberapa jenis tumbuhan, maaf. Nah, yang kedua itu, selain itu burung juga daging dan telurnya itu merupakan sumber lemak dan protein yang dibutuhkan manusia. Atau biasanya kita pasti sering ya makan daging burung atau telur burung. Biasanya telur burung puyuh itu kaya akan protein ya bagi kita, jadinya sangat bermanfaat bagi manusia. Terus yang ketiga ada keindahan kicau dan warna jenis burung tertentu itu menyebabkan manusia tertarik untuk memeliharanya. Jadi sudah tidak asing lagi, banyak sekarang yang memelihara burung. Bahkan sekarang itu banyak sekali ada lomba-lomba kicau mania, terus ada perlombaan pokoknya tentang burung yang indah-indah, yang unik. Jadi sekarang itu burung itu tidak hanya dijadikan sebagai peliharaan, tetapi dijadikan sebagai sebuah kayak gimana ya, kayak penghibur bagi manusia juga dalam kompetisi-kompetisi membawakan untung. Jadi pada saat lomba seperti itu juga membawakan hoki bagi pemiliknya ya, seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi Aves. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27 dari kelas A4 TPR. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai mamalia dan Aves. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai Aves khususnya pada sistem urogenitalia dan juga lainnya. Langsung saja ya. Di sini ada sistem urogenitalia. Sistem urogenitalia sendiri ini gabungan antara sistem urinaria dan genitalia.
dari hewan aves ya. Nah, adapun sistem urogenitalia di sini ada banyak sekali. Yang pertama, secara struktural lebih dekat ke reptil daripada ke mamalia. Yang kedua, ginjal metaporus proporsinya ini lebih besar, lobus tidak teratur atau menyesuaikan dengan depresi sinsacrum. Yang ketiga, tidak memiliki kantong kemih. Contohnya itu pada burung unta ya. Yang keempat, ada ureter langsung ke kloaka. Yang kelima, ada burung pantai dan rawa asin, kelenjar suborbital dan ekskresi garam dari darah secara cepat. Selanjutnya ada pada burung unta ya, tadi yang tidak memiliki kantong kemih, tetapi pada burung unta ini memiliki kelenjar garam yang berfungsi untuk membuat garam dari sistem ekskresi sehingga penyerapan air di kloaka menjadi lebih intensif. Ini juga ada lanjutannya. Pada burung yang tinggal di padang pasir dan rawa asin biasanya memiliki pemanfaatan air dengan memperbanyak ataupun memiliki cadangan air yang cukup banyak untuk memperpanjang lekuk Henle yang sekitar 2-3 kali lipat panjangnya itu. Selanjutnya ada testis sepasang. Salurannya ini mempunyai fungsi untuk membuka di kloaka. Selanjutnya ada struktur seperti struktur ya, penis dari itik ataupun angsa yang berasal dari dinding anteroventral kloaka. Selanjutnya ada ovarium dan oviduk yang hanya di bagian kiri saja, sedangkan yang kanan itu untuk mereduksi embrio ataupun mereduksi embrio yang sedang terbuat ya. Yang kelima ada, yang terakhir ada oviduk. Oviduk di sini berperan untuk kelenjar sekresi atau membran telur yang meliputi ada lapisan albumen, ada membran cangkang, dan juga ada cangkang kapur. Nah, di sini mengapa sih kok ada ayam jantan yang bertelur? Nah, kita langsung lihat gambarnya saja ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Pada gambar pertama itu ada gambar sistem urogenitalianya pada burung betina ya. Yang tengah atau yang kedua itu sistem urogenitalianya pada burung yang jantan. Sedangkan yang 3 itu merupakan struktur dari telur ayam. Selanjutnya ada sistem nervosum. Nah, sistem nervosum sendiri ini susunan saraf atau sel saraf yang mengatur antara sistem organ dengan tubuh lainnya. Jadi ibaratnya sistem nervosum ini itu kayak mesinnya gitu, mesin yang menggerakkan antara sistem organ satu ke organ yang lainnya. Nah, di sini sistem nervosum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada cerebrum, lobus opticus, dan cerebellum. Dan juga bentuknya ini secara proporsional besar ya, proporsional besar. Yang kedua ada 12 cabang saraf kranial. Nah, selanjutnya ada organ indera ya. Nah, organ indera di sini ada 4 yang terdapat di hewan aves. Yang pertama ada lubang hidung. Nah, lubang hidung di sini itu memiliki kekurangan ya, bukan kekurangan sih, cuma kayak kan kebanyakan dari hewan aves itu hidungnya itu tidak kelihatan, jadi indera pembaunya itu kurang berkembang. Beda lagi sama hewan yang mamalia.
mamalia itu jelas ada hidungnya, dan juga pembaunya pasti sudah terbukti tercium gitu. Jadi perkembangannya antara lubang hidung yang mamalia sama aves itu lebih berkembang yang mamalia. Yang kedua ada lidahnya. Hewan aves juga lidahnya jarang terlihat, tapi bisa dirasakan pada ujung lidah saja yang memiliki rasa banyak yang kemunduran, memiliki perasa yang di ujung lidah hewan avesnya ini itu memiliki banyak kemunduran. Nah, yang ketiga ada organ Jacobson yang tidak sempurna. Yang keempat ada mata yang sangat berkembang. Ini hampir sama dengan hewan mamalia karena matanya sangat berkembang ya. Di aves juga berkembang, di mamalia juga berkembang. Cuma yang membedakan pada organ inderanya itu pada lubang hidung, lidah, sama organ Jacobson yang tidak sempurna. Sedangkan pada yang mamalia itu memiliki organ Jacobson yang sempurna. Selanjutnya ada ciri khusus. Nah, ciri khusus ini dikhususkan pada struktur bulunya. Nah, yang pertama ada secara filogenik. Struktur bulu ini berasal dari lapisan epidermal. Sedangkan secara embriologis, struktur bulunya ini berasal dari papila dermal. Jadi yang membedakan kalau filogenik itu terbuat atau tersusun dari lapisan epidermal, sedangkan kalau yang secara embriologis struktur bulunya ini tersusun atau berasal dari papila dermal. Selanjutnya ada jenis-jenis bulu ya. Jenis-jenis bulu ini ada 4 macam. Yang pertama ada plumae, yang kedua ada plumulae, yang ketiga ada filoplumae, yang keempat ada bristel, dan yang keempat ada penyusun bulu ya. Tapi kan kebanyakan aves itu penyusun bulunya memiliki jenis yang plumae atau yang tersusun dari proximal distal. Nah, dari proximal distal ini terbagi menjadi ada 5. Yang pertama itu shaft, yang kedua ada calamus, yang ketiga ada rachis, yang keempat ada barbulae, yang kelima ada barbicle. Nah, di sini ada struktur bentuk ekor dari burung ya. Kita zoom. Nah, untuk yang bentuk pertama itu bentuknya persegi. Untuk yang nomor pertama itu bentuknya persegi, sedangkan yang nomor 2 itu bertakik. Yang ketiga itu bercabang, bentuknya seperti ini. Yang keempat itu bulu sebelahnya itu memanjang. Jadi ini ya yang memanjang ya. Yang bagian ini itu memanjang. Yang kelima bulu ekor dengan raket banget gitu. Yang keenam bulu tengah yang panjang. Tapi kebanyakan burung yang saya temui itu memiliki bulu yang tengahnya itu panjang gitu. Misal kayak burung emprit itu tengahnya panjang untuk yang bulunya. Jadi kebanyakan kalau menurut saya itu yang panjang itu jenis bentuk ekor burung yang sering saya jumpai menurut saya itu yang nomor 6 ya, yang bulu tengahnya panjang. Yang ketujuh ada bundar, bentuknya itu bundar. Yang ke-8 ada berbentuk cakram.
seperti ini, cakram seperti ini. Yang ke-9 itu berbentuk tingkatan, seperti tingkat ya, seperti tingkat. Yang ke-10 atau yang terakhir itu memiliki berujung yang runcing, hampir sama dengan yang bulu yang tengah panjang, cuma yang ke-10 ini runcingnya pendek, kayak apa ya, kayak bambu runcing gitu, yang ujungnya cuma sedikit aja gitu runcingnya. Nah, sekarang selanjutnya ada warna bulu. Nah, yang pertama ada butiran pigmen. Nah, dari butiran pigmen ini terbagi menjadi 3 ya, Yang pertama ada pigmen pokok. Nah, pigmen pokok ini terbentuk dari melanin. Yang kedua ada pigmen eumelanin atau yang memiliki warna hitam kecoklat gelap ya. Yang ketiga ada pheomelanin. Nah, di sini tidak memiliki warna coklat yang agak kemerahan ya. Jadi perbedaannya, kalau eumelanin itu warna hitam kecoklatan, sedangkan kalau yang pheomelanin itu tidak memiliki warna coklat yang kemerahan gitu. Yang kedua ada difraksi dan refleksi cahaya oleh struktur bulu. Yang ketiga ada difraksi dan refleksi gabungan pigmen dan juga struktur bulunya. Yang keempat ada warna bulu yang bersifat genetik yang dapat berubah karena adanya faktor eksternal. Yang kelima ada warna bulu juga yang dipengaruhi oleh pengaturan hormonal. Nah, khusus yang nomor 5, pengaturan hormonal ini itu dibagi menjadi 2, antara yang burung jantan dan juga burung betina. Untuk yang burung jantan, pengaturan hormonalnya itu nama lainnya dari estrogen, namanya itu estrogen. Sedangkan untuk yang burung betina itu hormonalnya namanya testosteron gitu. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di next ya, saat diskusi nanti, saat mata kuliah ini berlangsung. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya pengertian mamalia. Mamalia itu kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Adanya rambut dan tubuh yang endotram atau berdarah panas. Kemudian, otak yang mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang memiliki 4 ruang. Secara filogenetik, yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata seperti Echidna dan Mammalia atau berplasenta dan bergantung atau marsupial. Nah, ini untuk yang klasifikasi ya. Subkerajaannya itu ada Eukaryota, kerajaannya ada Animalia, filumnya ada Chordata, upafilumnya ada Vertebrata, subkelasnya ada Tetrapoda, kelasnya ada Mamalia. Untuk yang ini ya, diagram ini itu menjelaskan tentang ordo-ordonya. Ada ordo Rodentia, itu yang biru. Untuk Chiroptera itu ada yang merah, dan Soricomorpha itu yang kuning. Jika digabung itu menjadi 70%-nya dari spesies mamalia. Sisanya itu ya yang ini. Ini urut ya dari warna-warnanya.
Tadi kan yang biru itu rodentia. Nah, urut. Terus nanti yang merah itu adalah urut dari rodentia terus sampai ke Proboscideae itu warna yang paling hitam. Terus ciri-ciri khususnya itu umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Kemudian berdarah panas. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Makanya itu kadang-kadang tuh paus, lumba-lumba itu mahal lah harganya. Otaknya itu berkembang sangat baik. Contohnya lumba-lumba. Lumba-lumba itu kalau diajarin sirkus tuh, kalau ada sirkus tonton gitu kan pinter banget kan ya, diminta untuk lompat-lompat kayak gitu. Fertilisasi internalnya juga baik, pernafasan dengan paru-paru, dan memiliki 4 ruang jantung yang sangat sempurna. Karakteristiknya itu ada banyak sekali ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti dijelaskan satu-satu ya. Untuk yang karakteristiknya itu dia gini. Sebagian besar mamalia tersebut itu melahirkan dengan keturunannya, namun terdapat beberapa jenis mamalia yang tergolong ke dalam jenis monotremata yang bertelur. Kelahiran tersebut juga terdiri pada banyak spesies non-mamalia, seperti contohnya ikan gupi, hiu martil. Itu dikarenakan bukan dianggap ialah sebagai ciri khusus mamalia. Demikian juga sebagai sifat endotermika yang dipunyai oleh burung. Monotremata tersebut tidak mempunyai puting susu, tetapi tetap mempunyai kelenjar susu. Nah, artinya monotremata itu memenuhi syarat untuk dapat masuk ke dalam kelas mamalia atau binatang yang menyusui, seperti itu. Perlu untuk diketahui ya, bahwa taksonomi yang sering digunakan tersebut belakangan ini sering sekali menekankan pada kesempatan pada nenek moyang. Diagnosis karakteristiknya itu sangat sekali berguna dalam suatu identifikasi asal-usul suatu makhluk. Nah, seperti itu. Terus lanjut, mamalia itu memiliki 3 tulang pendengaran. Yang pertama itu nama dentari, dan juga memiliki 1 tulang dentari, itu ya. 3 lapisannya itu ada. Yang pertama epidermis, dermis, sama hipodermis. Epidermis itu paling luar gitu ya, lapisan paling luar gitu. Integumennya yang paling luar. Untuk yang bagian tengahnya itu adalah dermis, dan yang paling dalam itu adalah hipodermis. Lanjut, apa itu epidermis gitu ya? Epidermis itu lapisan yang paling luar kayak tadi ya. Itu lapisannya biasanya 30 lapis sel yang fungsinya itu menjadi lapisan tahan air. Lah, semisal ya kalau di lapisan paling luar itu dia nggak punya 30 lapisan sel, mungkin udah terkikis sama air ya, karena hidupnya itu dalam air gitu. Sel-sel terluarnya itu sering terkelupas, makanya paling dalam 1015 sel itu anaknya terdorong ke atas, keluar. Untuk yang bagian tengahnya itu dermis ya. Tadi epidermis paling luar, dermis bagian tengah. Nanti untuk hipodermisnya itu dalam itu ya. Dermis itu bagian tengah itu ketebalannya setengah dari yang epidermis atau 15-40 kali dibanding epidermis ya. Oh, ini berarti 15 kali lipatnya atau 40 kali lipatnya. Dermis terjadi dari berbagai komponen seperti pembuluh darah dan kelenjar. Hipodermis ini tersusun jaringan adiposa yang fungsinya menyimpan lemak, menahan benturan, dan insulasi. Ketebalan lapis ini bervariasi pada setiap spesies. Ini sama ya penjelasan kayak tadi. Udah sih itu aja dari saya. Tapi yang paling penting untuk mempelajari mamalia ini ya, tadi ini karakteristiknya. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur, tapi masih masuk gitu mamalia ya. Yang penting dia itu kalau dia tidak punya puting susu tapi memiliki kelenjar susu, itu juga termasuk di mamalia. Ciri khususnya jangan dilupakan. Yang paling penting itu kalau mamalia dia itu memiliki 4 ruang jantung yang sempurna itu, dan memiliki darah panas, atau bisa dikatakan namanya endotherm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Wati Putri, NIM 33 dari kelas A4 TBR.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Setio mengenai mamalia. Nah, ordo-ordo di dalam mamalia itu ada 16 ordo. Untuk yang pertama ada monotremata atau mamalia berparuh dan berkloaka. Ciri-cirinya yaitu gigi hanya ada sebelum dewasa, berparuh, bertelur, mengeram, tubuh berambut, tidak mempunyai daun telinga, atau auricula atau pinnae. Hewan jantan mempunyai taji, penis hanya satu lewat sperma, testis dalam abdomen. Oviduk bermuara ke dalam kloaka, ekor pipih. Hewan betina tidak beruterus dan tidak bervagina, tanpa puting susu tetapi menyusui anaknya. Pemakan invertebrata yang hidup di air. Nah, untuk contoh monotremata ini ada platypus. Bisa dilihat ini gambar platypus dan ada klasifikasi ilmiahnya. Bisa dilihat ya. Next, ada rodentia. Ciri-cirinya berukuran kecil sampai besar, kaki dengan 5 jari, terdapat sebuah gigi seri atas yang besar, terkorak daerah wajah tidak berlubang-lubang, dan tidak terdapat keping postorbital. Contoh spesies dari ordo ini yaitu tikus rumah. Nah, dengan ciri-ciri sebagai berikut ya. Tikus rumah atau ratus adalah hewan pengerat biasa yang mudah dijumpai di rumah-rumah dengan ekor yang panjang dan pandai memanjat serta melompat. Nah, kalian pasti tidak asing lagi sama tikus rumah ini. Ini ada gambarnya dan klasifikasi ilmiah. Selanjutnya, Cetacea. Ciri-ciri mirip Sirenia, tidak ada daun telinga, tidak ada rambut, tidak ada kelenjar-kelenjar di kulit. Tidak ada tungkai belakang, tungkai depan disebut flipper seperti dayung. Bentuk gigi semua sama dan tidak berlapisan email atau tidak bergigi. Jarinya lebih dari 5. Hidup di laut atau di air tawar. Lambung terbagi menjadi 4. Contoh hewan cetacea ini ada paus biru. Nah, ini gambar paus biru beserta klasifikasi ilmiahnya. Next, ada insektivora atau mamalia pemakan insekta. Ciri-cirinya berukuran sangat kecil sampai kecil, merupakan mamalia terestrial yang hidup di lubang, di pohon atau amfibius. Kakinya pendaktil, giginya mempunyai puncak yang tajam, daerah olfaktori pada kepala lebih panjang daripada pada daerah kranial, tidak ada posorbital. Tulang air mata tidak melebar ke wajah, dan biasanya itu mempunyai taju paroksipital yang jelas. Contohnya adalah terenggiling. Ini gambar dari terenggiling dan klasifikasi ilmiahnya. Selanjutnya, logomorpha. Seperti rodentia, tetapi gigi serinya 4 atau lebih. Gigi molar dapat tumbuh terus, ekor pendek, kuat dapat digerakkan. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu kelinci Sumatera, dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Kelinci Sumatera atau Nesolagus nexteri juga dikenal dengan nama kelinci Sumatera, telinga pendek atau kelinci belang Sumatera. Nah, ini gambarnya kelinci Sumatera. Klasifikasi ilmiah, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Logomorpha, famili Leporidae, genus Nesolagus, spesies Ennesseri. Selanjutnya ada Chiroptera atau mamalia bersayap tangan. Ciri-cirinya itu pemakan buah-buahan di malam hari atau nokturnal, gigi runcing tajam, kaki belakang lebih kecil, terdapat selaput antar jari-jari dari tungkai depan hingga tungkai belakang, berguna untuk terbang dengan gerakan seperti sayap burung. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu kelelawar. Nah, ini gambar kelelawar. Untuk klasifikasi kelelawar ada kerajaan Animalia, subkerajaan Bilateria, infrakerajaan Deuterostomia, Phylum Chordata, Upafilum Vertebrata,
infrafilum Gatostomata, superkelas Tetrapoda, kelas Mamalia, upkelas Theria, infrakelas Placentalia, ordo Chiroptera, Blumenbach, subordo Megachiroptera, Microchiroptera. Selanjutnya karnivora atau mamalia pemakan daging. Ciri-cirinya berukuran kecil sampai besar. Kakinya mempunyai 4 atau 5 jari yang bercakar melengkung dan tajam, mempunyai gigi seri 3 buah, terkorak kuat dengan kranium yang membulat dan tidak terdapat lempeng postorbital. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu harimau. Nah, bisa kalian lihat ini ada harimau. Untuk klasifikasinya ada Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, subordo Visipedia, famili Validae, genus Panthera, spesies Panthera tigris, subspesies Panthera tigris sumatrae. Nah, selanjutnya Sirenia. Ciri-cirinya mirip Cetacea ya, tidak ada daun telinga, tidak ada tungkai belakang, tungkai depan seperti dayung, kulit tebal sedikit rambut, dan hidup di laut atau di air tawar. Salah satu contoh spesies dari ordo ini yaitu sapi laut, dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Tubuh lebih membulat dibandingkan duyung, serta bulu pada manates lebih tebal dibandingkan duyung. Pada moncong tumbuh rambut atau seperti kumis putih. Sapi laut biasanya itu suka hidup di perairan dangkal dekat pantai. Ukuran tubuhnya bisa sepanjang 7,6 meter dan warnanya kelabu kecoklatan dengan pola polkadot samar. Ini gambarnya dari sapi laut. Nah, ada klasifikasi ilmiah. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Sirenia, famili Dugongidae, subfamili Hydrodamilanae, genus Hydrodamals, spesies H. gigas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elo. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan saya Elo Faiko, saya di sini akan menjelaskan mengenai ordo Dermoptera. Hewan Dermoptera yaitu merupakan mamalia yang bersayap kulit, memiliki 4 kaki dan ekornya sama-sama membentuk parasut berbulu atau disebut patagium. Nah, biasanya umumnya makanannya berupa daun dan buah-buahan. Hewan ini melayang dari pohon ke pohon, jari-jarinya berbentuk gepeng, dan telapak tangan juga telapak kakinya membentuk cakram penghisap. Salah satu contohnya dari Dermoptera yaitu kubung pelanduk Sunda. Jadi kubung ini merupakan hewan noktural sejenis tupai yang terdapat di Asia Tenggara. Kubung tidak memiliki kemampuan terbang, tapi dapat melayang, misalnya dari satu pohon ke pohon yang lain, dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, dengan bantuan selaput pada ruas-ruas kaki sampai ekornya, sehingga dia dapat berseluncur. Lalu kemudian pada kakinya terdapat cakar yang panjang dan tajam berguna untuk memegang kayu dan dahan. Klasifikasi kubung pelanduk Sunda, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Dermoptera, famili Cynocephalidae, genus Calopterus, spesies Caenopterus variegiptus. Kemudian hewan Marsupialia atau mamalia yang memiliki kantung. Ciri-cirinya, jenis betina dari Marsupialia mempunyai marsupium atau kantung. Nah, kemudian dapat hidupnya secara terpisah, bukan berkelompok. Telur mempunyai cadangan makanan, anaknya lahir pada tahap perkembangan yang masih awal. Pada betina memiliki 2 vagina yang keduanya terbuka secara eksternal melalui satu lubang tetapi mengarah ke ruang terpisah pada uterus. Nah, sedangkan pada jantannya biasanya memiliki penis bercabang 2. Nah, ini hanya mengeluarkan semen bukan urin. Urin dikeluarkan melalui kloaka seperti pada unggas dan juga reptilia.
Contoh pada marsupialia ini adalah salah satunya yaitu kanguru. Klasifikasi dari kanguru: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, subkelas Marsupialia, Ordo Diprotodontia, subordo Macropodiformes, famili Macropodidae, genus Macropus. Kemudian Proboscoidae. Mamalia ini ukurannya sangat besar dengan cara berjalannya dengan cara digitigrade. Hewan yang termasuk Proboscoidae ini yaitu salah satunya gajah Sumatera, Elpis maximus. Nah, ciri-cirinya mempunyai hidung modifikasi yang dapat disebut belalai, yang gunanya untuk mengambil makanan pengganti fungsi seperti tangan. Kaki berbentuk pilar, masing-masing mempunyai 5 jari yang ditutup dengan kulit dan berakhir dengan teracak yang pendek. Kemudian ciri-ciri gajah Sumatera mempunyai badan yang lebih gemuk dan lebar, kemudian punya 5 kuku pada kaki depan dan 4 kuku pada kaki belakang. Gajah Sumatera seperti ini gambarnya. Kemudian klasifikasi dari Elpis maximus, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Proboscidae, famili Elephantidae, genus Elephants, spesies Elpis maximus. Kemudian Pinnipedidae. Ciri-cirinya mamalia akuatik berukuran sedang sampai besar. Makanannya berupa ikan, cumi-cumi, dan kerang. Jari-jarinya berselaput sempurna, gigi seri pada belahan rahang bawah masing-masing kurang dari 3 buah. Tengkorak mempunyai bagian cranium yang lebih besar dan tidak terdapat lempeng postorbital. Contohnya Pinnipedidae yaitu anjing laut. Nah, ciri-ciri anjing laut umumnya tubuhnya licin dan cukup besar. Sebagai tangan, kaki depannya berukuran lebih besar dan berbentuk seperti sirip dan tubuhnya menyempit ke belakang. Klasifikasi dari anjing laut: Ordo Carnivora, infraordo Pinnipedia. Tadi ya, kaki depannya berfungsi seperti tangan, bentuknya hampir menyerupai sirip. Kemudian hewan polidota, ciri-cirinya umumnya tak bergigi, tidak terdapat klavikula, tubuh dilindungi sisik dari zat tanduk. Jadi tubuhnya dipenuhi oleh sisik yang terbuat dari zat tanduk. Bagian tubuh ventral berambut, makanannya semut atau serangga, anai-anai, dan dapat berpegangan dengan ekornya. Contoh dari polidota yaitu terenggiling. Ciri-ciri terenggiling: bentuk tubuhnya memanjang dengan lidah yang dapat dijulurkan hingga sepertiga panjang tubuhnya, gunanya untuk mencari semut di sarangnya. Rambutnya termodifikasi menjadi semacam sisik besar yang tersusun membentuk perisai berlapis sebagai alat perlindungan diri. Nah, ketika diganggu, maka terenggiling akan menggulungkan badannya, kemudian dapat mengebatkan ekornya sehingga sisiknya dapat melukai kulit pengganggunya. Ekornya mampu untuk bergelantung. Nah, klasifikasi dari terenggiling: kelas Mamalia, Phylum Chordata, superordo Lauraceatera, ordo Polydota. Kemudian Barisopdactyla atau mamalia berjari ganjil. Barisopdactyla merupakan mamalia terrestrial yang ukurannya sedang sampai besar dengan cara berjalan ungulugrade. Ciri-cirinya: telapak kaki berjari ganjil, dibungkus kuku dari zat tanduk. Lambung sederhana, tidak memiliki vesica vela atau kantung empedu. Salah satu contohnya yaitu badak Sumatera. Satu-satunya badak Asia dengan 2 jula. Badak Sumatera juga dikenal memiliki rambut terbanyak dibanding seluruh subspesies badak di dunia, sehingga sering disebut hairy rhino.
atau badak berambut. Klasifikasi badak Sumatera: Dicesorhinus sumatrensis. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Perissodactyla, famili Rhinocerotidae, genus Dicerorhinus, spesies Dirorhinus sumatransis. Selanjutnya yaitu Artiodactyla, merupakan mamalia yang hidupnya terestrial atau amphibius dengan cara berjalan unguliograde, kecuali pada Tylopoda yang digitigrades. Makanannya tumbuh-tumbuhan. Poros kaki berada di antara jari kaki ketiga dan jari kaki keempat. Salah satu contoh dari Artiodactyla yaitu kambing. Ciri-cirinya, kambing ini digolongkan sebagai hewan ruminansia atau mamamia pemamah biak. Jantan maupun betina mempunyai tanduk sepasang. Bedanya pada jantan lebih besar, kemudian mempunyai jenggot, ekornya ke atas, kebanyakan berbulu lurus dan kasar. Klasifikasi dari Capra aegagrus circus atau kambing yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra aegagrus. Kemudian yang terakhir yaitu ordo Primata. Ordo Primata ini mempunyai ciri-ciri mamalia yang berukuran tubuhnya kecil sampai besar, hidupnya di darat, juga bisa di pohon. Cara berjalannya plantigrade dan umurnya bersifat omnivore. Anggota tubuhnya dapat digerakkan bebas serta ciri-cirinya dapat digerakkan untuk menggenggam. Cakarnya cenderung diganti dengan kuku yang datar, jadi tidak dapat cakar, tapi diganti dengan kuku. Nah, salah satu contoh dari ordo Primata yaitu simpanse. Ciri-cirinya, simpanse ini dapat ditemui di hutan tropis. Kemudian biasanya kulitnya berwarna hitam kecoklatan dan berbulu hitam. Simpanse merupakan anggota keluarga Hominidae bersama dengan gorila, manusia, dan orangutan. Klasifikasi dari simpanse: Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, famili Hominidae, subfamili Homininae, bangsa Homininae, subbangsa Panina, genus Pan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya jika terdapat kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.